Ya, saya akan share untuk materi kita hari ini. Oh ya, nanti kalau misalnya Anda ada pertanyaan ya, silahkan jika saya belum selesai bisa diketik di kolom chat ya. Nanti siapa tahu nanti kalau misalnya ada jeda waktu nanti selesai Bu Era memberikan presentasi nanti bisa ada eh, Bu Era coba untuk menjawab pertanyaan kalian di sana ya, atau teman-teman semua yang hadir di sini. Eh, ini hari Sabtu ya, malam malam weekend, malam Minggu ya. Baik, ini saya langsung saya share. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Ya. PPH penjelasan dari PPH pasal 25 ya. PPH pasal 25. Enggak. PPh Pasal 25 adalah apa? Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh WP atau yang disebut dengan wajib pajak ya untuk tiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Ya, angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan pajak wajib pajak, SPT tahunan pajak penghasilan. Gitu ya. Nah, PPh Pasal 25 itu apa? Sebenarnya angsuran ya. Jadi dia merupakan angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri gitu ya maksudnya ya oleh wajib pajak setiap bulan selama tahun pajak berjalan. Jadi istilahnya bukan pajak baru ya, bukan juga disebut sebagai pajak final, tapi dia merupakan apa? Eh, Cicilan atas pajak tahunan. Jadi negara meminta wajib pajak untuk mencicil terlebih dahulu gitu ya agar tidak menumpuk gitu ya di akhir tahun. Nah, eh, wajib pajak orang pribadi. Nah, sebelum ke sana ya, jadi kategori dari perhitungan tarif PPh pasal 25 itu dibagi dua ya, peraturan tarif PPh pasal 25 memiliki beberapa kategori, yaitu ada wajib pajak orang pribadi dan ada wajib pajak badan gitu ya. Nah, sedangkan kita masuk ke wajib pajak pribadi. Jadi wajib pajak pribadi eh, untuk pengusaha tertentu ya WPOPTT gitu ya. Orang pajak objek pajak ya, objek pajak. Jadi tarif PPh pasal 25 pada kategori WPOPPT itu yaitu 0,75% dari omset bulanan pada setiap tempat usaha. Ya. Kemudian untuk yang kategori B itu wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu ya atau yang kita sebut dengan apa tadi? WPOPSPT ya. Nah, WPOPSPT, ketentuan tarifnya gimana? Ketentuan tarif PPh pasal 25 pada kategori WPOPSPT yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan dengan tarif pajak atau tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh 12 bulan gitu ya. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh ditentukan berdasarkan besar penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun, yaitu meliputi jadi ada range-nya di situ ya, di mana 0 sampai 50 juta dikenakan 5%, kemudian 50 juta sampai 250 juta itu dikenakan 15%, hingga sampai di atas 500 juta dikenakan 30%. Gitu ya. Jadi di sini individu itu eh, apa namanya yang tadi wajib pajak orang pribadi itu dia berupa orang individu ya, seorang individu bukan badan atau bentuk
eh, berbentuk PT atau CV. Jadi eh, apa namanya cara hitungnya bisa berbeda-beda tergantung nanti OPPT atau OPSPT. Nah, kemudian untuk wajib badan itu sendiri, yang tadi wajib badan ya, wajib kalau wajib pajak badan, ketentuan tarif pada wajib pajak badan usaha melakukan usaha tetap serta mempunyai kewajiban untuk membayar atau memotong dan memungut PPh pasal 25 adalah dengan eh, di mana PKP dikalikan dengan 25%. Ya, di sini merupakan tarif pasal 17 ayat 1. Ya, jadi kalau kita tadi misalnya bisa diringkas gitu ya, ada orang pribadi, ada badan ya, ada semua WP gitu ya. Nah, itu kalau orang pribadi menentukan apakah pakai omset atau PKP gitu misalnya ya. Kalau badan menegaskan bahwa dasar PKP dan tadi ada tarif badan. Kalau semua wajib pajak itu ditentukan dengan pasal atau PPh pasal 25 yang tepat. Kemudian untuk perusahaan kalau ini perusahaan tiap akhir tahun menghitung PPh pasal 29 atau PPh akhir tahun nanti mungkin belum ini ya. Tapi pasal PPh pasal 29 yang harus dibayar dan disetorkan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Jadi kalau PPh pasal 29 itu memang PPh yang dihitung dengan pada akhir tahun ya. Setelah perusahaan menghitung PPh pasal 29, maka perusahaan harus langsung menghitung berapa PPh yang harus dibayar sendiri atau PPh pasal 25 tiap bulan untuk tahun berikutnya. Nah, ini kategorinya kalau omset penjualan di atas 4,8 M per tahun akan dikenakan eh, pasal 25 ya. 25% itu sama ini tahun 2020 ya. Kemudian setelah tahun 2020 ke atas itu pengenaan pajaknya adalah 22%. Omset penjualan yang kurang dari 4,8 M per tahun dikenakan PPh pasal finalnya 1%. Mulai dari April 2018 hingga sekarang ya menjadi 0,5% untuk pajak UMKM. Kemudian dalam PP 23 tahun 2018 diatur mengenai jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% dari total omset. Nah, jangka waktu bagi WP Badan dan objek pajak ya, WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer atau firma diperbolehkan selama 4 tahun. Artinya punya jangka waktu sampai 4 tahun gitu ya, diberi batas sejak dia berdiri gitu ya. Eh, Sampai dia dikenakan pasal 25 gitu maksudnya ya. WP Badan yang berbentuk PT selama 3 tahun, sedangkan untuk wajib pajak objek pajak itu selama 6 tahun. Jadi jangka waktunya berbeda-beda ya. Nah, jika sudah melewati jangka waktu yang tadi itu ya, maka wajib pajak dikenakan tarif PPh pasal 25 ya. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan bruto antara 4,8 miliar hingga 50 miliar ya. Per tahun dikenakan dua tarif pajak PPh yaitu tarif pajak penghasilan 12,5% bagi yang memperoleh fasilitas dan tarif 25% bagi yang tidak memperoleh fasilitas ya. Ya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan kirim di kolom chat dulu ya. Bentar. Ya, jadi gini ya, hmm, apa namanya untuk yang tadi itu dua 12,5% bagi yang memperoleh fasilitas dan 25% bagi yang tidak memperoleh fasilitas itu ya. Nah, itu nanti apa namanya ada sedikit penjelasan. Jadi nanti cuman
Kita pending dulu ya sekarang. Nah, kalau contohnya nih misalnya PT XYZ dengan omset sekian puluh miliar ya, 10 miliar, laba kena pajaknya adalah 2 miliar. Maka bagian laba yang setara omset 4,8 miliar itu dikenakan 12,5%, sisanya nanti 25%. Jadi satu WP bisa kena dua tarif ya. Nah, itu tadi yang kalau tidak memiliki fasilitas ya. Kemudian untuk bagaimana cara menghitung PPh pasal 25. Nah, ini perhitungan PPh terutang pada pajak tahun lalu ya. Itu kita harus tentukan dari itu dulu. Kita kalau nggak ada perhitungan pajak terutangnya, kita nggak bisa menentukan berapa tarif perhitungan PPh pasal 25. Nah, setelah kita tahu nih berapa pajak yang terutang ya, kemudian kita kurangi ya dengan PPh satu ya, kemudian PPh dua, kemudian PPh tiga jika ada, dan PPh empat jika ada. Nah, itu bisa kita kurangkan di sana. Nanti sisanya itu kita sebut sebagai total angsuran PPh pasal 25 selama setahun. Nah, kemudian untuk mencicilnya atau per bulannya itu kita nanti bagi 12. Nah, nanti itu ditentukan dari sana ya. Batas waktu pembayaran dan sanksi keterlambatan. Untuk informasi ya tentang eh, batas waktu pembayaran dan sanksi keterlambatan, untuk penyetorannya kan 15 bulan berikutnya ya, tanggal 15 bulan berikutnya. Jika batas waktu pelaporan SPT masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi apabila wajib pajak melewati batas tanggal pembayaran, maka akan dikenai sanksi sebesar 2% per bulan dengan perhitungan sejak tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran. Nah, ini kita lihat nih contoh kasus ya. SPT PPh tahun 2020 milik Raditya menunjukkan PPh terutang sebesar 100 juta. Pajak penghasilan Raditya telah dipotong oleh pemberi kerja yaitu PPh pasal 21 sebesar 15 juta. Kemudian dipungut oleh pihak lain pasal 22 dan 23 sebesar 22 juta 500 ribu, dan pajak luar negeri atau PPh empat ya yang bisa dikreditkan misalnya sebesar 2,5 juta. Berapa besar angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar oleh Raditya setiap bulan? Nah, ini ya kita harus tahu pajak terutangnya dahulu yaitu sebesar 100 juta. Gitu ya. Kemudian ada kredit PPh pasal 21 nih kita masukkan ya sebagai pengurang ya dari pajak terutang. Kemudian ada PPh pasal 22 dan 23 sebesar 22.500.000. Kemudian ada PPh pasal 24 sebesar 2,5 juta ya. Ini kalau kita kurangkan total angsuran untuk pasal PPh untuk PPh pasal 25 selama setahun itu 60 juta. Jadi jumlah angsuran PPh 20, pasal 25 per bulannya adalah 5 juta. Dari mana? Dari 60 juta kita bagi selama 12 bulan ya. Maka berdasarkan hasil dari perhitungan SPT PPh tahun 2020 yang dikurangi dengan kredit pajak menghasilkan besar angsuran PPh pasal 25 harus dibayar setiap bulannya senilai 5 juta. Nah, itu tadi ya seperti rumus di atas. Nah, ini rumusnya nanti bisa kita gunakan untuk menyelesaikan case-case seperti contoh untuk case-nya Raditya. Nah, untuk case berikutnya itu ada peredaran bruto PTY dalam bentuk dalam tahun pajak 2018 sebesar 30 miliar dengan PKP sebesar 3 miliar. Nah, di sini disuruh menghitung PKP yang mendapat fasilitas yang dan tidak mendapat fasilitas gitu ya. Nah, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang apa namanya ini? Yang memperoleh fasilitas ya 4,8 miliar itu per 30 miliar nanti dikali dengan 3 miliar. Jadi PKP-nya 3 miliar. Nanti kita bisa ketemu angka 480 juta. Ya. Kemudian jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas adalah 3 miliar dikurangi dengan 480 juta adalah 2,5 miliar. 2,52 miliar. PPh yang terutang adalah
50% dikalikan 25% dikalikan 480 juta sama dengan 60 juta. 25% dikalikan 2,52 miliar, 630 juta. Nah, jumlah PP yang terutang adalah 60 juta ditambah 630 juta, totalnya adalah 690 juta. Di mana PPh pasal 25 adalah 690 juta dibagi dengan 12. Per bulannya adalah 57,5 juta. Ya, ini ya. Jadi itu PKP untuk mendapat fasilitas dan tidak mendapat fasilitas. Ya. Kemudian kita langsung masuk ke perhitungan PPh pasal 25 WP Badan ya. Peredaran brutonya ini seperti yang saya ambil dari buku ya, modul ya. Laba bersih laba bersih atau penghasilan netonya tahun 2017 adalah 1 miliar. Ya, kemudian PPh terutangnya 25% kalikan 1 miliar ya. Jadi 1 M itu kita kalikan dengan 25% ya. Ketemu 250 juta. Kemudian di sini dikurangi dengan ada pajak PPh 22 karena badan jadi tidak ada 21 di situ ya. 22, 23, 24 dan eh tahun 2017 itu ada 130 juta PPh yang harus dibayar. Berarti untuk setahunnya ini ya per 120 juta dibagi dengan 12. Nah, ketemulah angka 10 juta. Untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT, contoh nih misal ya, PT ABC selama tahun 2018 membayar PPh 25 setiap masa pajak sebesar 3 juta dari total setahun 36 juta. Gitu ya. Kemudian bila SPT tahun PPh tahun 2018 baru dilaporkan tanggal 28 Maret 2019 diketahui PPh pasal 25 untuk tahun 2019 adalah 5,5 juta. Jadi selama masa pajak Januari sampai Februari 2019, PT ABC masih membayar PPh pasal 25 sebesar 3 juta. Mengikuti angsuran tahun lalu mulai masa pajak Maret 2019, PPh pasal 25 yang dibayar adalah 5,5 juta. Jadi walaupun sudah melewati batas tahun gitu ya dari 2018 sampai 2019 karena masa masa apa namanya? Batas akhirnya adalah bulan Maret. Jadi untuk Januari dan Februari kita masih mengacu pada angsuran tahun sebelumnya gitu ya, masih menggunakan tahun sebelumnya. Nah, baru kemudian setelah bulan Maret gitu ya, setelah bulan Maret baru kita menggunakan perhitungan yang baru. Nah, dasar perhitungan PPh pasal 25 adalah SKP gitu ya. Eh, Bila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP, surat ketetapan pajak, maka besarnya angsuran pajak PPh 2 pasal 25 sesuai dengan SKP tersebut dimulai bulan berikutnya. Bila bulan Juni 2019 kantor pajak menerbitkan SKP pada tahun 2018 yang menghasilkan angsuran pajak tiap bulan sebesar 5 juta, maka untuk masa pajak Juni Desember 2019 angsuran PPh pasal 25 sebesar 5 juta. Maka untuk masa Juni sampai dengan Desember 2019, gitu ya. Jadi ngikutin SKP ya. Nah, WP yang memperoleh penghasilan tidak teratur, ya, besarnya PPh pasal 25 bagi WP yang memperoleh penghasilan tidak teratur pada tahun N+1 dihitung dengan menerapkan tarif PPh pasal 17 UU PPh terhadap penghasilan neto pada tahun KN tanpa memperhatikan penghasilan tidak teratur pada tahun KN. Jadi biasanya kalau WP yang tidak memperoleh penghasilan tidak teratur ini tidak dihitung ya, tidak dihitung. Jadi yang dihitung adalah penghasilan yang teratur dari wajib pajak tersebut. Contoh sebuah BUT memperoleh usaha peredaran bruto sebesar 55 miliar. Penghasilan neto tahun 2019 sebesar 5 miliar. Mempunyai penghasilan tidak teratur dari dividennya adalah 200 juta dan penghasilan menyewakan gedung sebesar 50 juta.
Kredit pajak 20 ada PPh pasal 22, 23 dan 24 yang telah dibayarkan pada tahun 2019 adalah 500 juta. PPh pasal 25 yang sudah dibayarkan pada tahun 2019 sebesar 70 juta rupiah. Berapa besar PPh pasal 25 untuk tahun 2020? Nah, jumlah penghasilan neto PPh terutang pada tahun 2019 tuh 5 miliar gitu ya. Nah, dikenakan 25%-nya berapa? 1,2 setengah ya, 1.250 juta. Kemudian dikurangi dengan kredit pajak sebesar 500 juta, kemudian PPh yang dibayar sendiri ada 750 juta. Nah, PPh pasal 25 di tahun 2020 adalah kita tetapkan dari dasarnya PPh yang dibayar sendiri sebesar 750 juta. Itu dibagi dengan 12 gitu ya. Jadi 62 juta 500 gitu ya. Ya, ini ya jadi tadi penghasilan netonya 5 miliar. Mempunyai penghasilan tidak teratur 200 juta. Apakah di sini ada 200 juta? Tidak ya. Jadi yang tidak teratur tidak terdihitung di sini ya. Tidak dihitung. Jadi kita hanya menghitung yang teratur ya. Karena itu jadi tidak dimasukkan dalam perhitungan di sini. Contoh nih misal berikutnya ini ya, Fitri TK ya. Tidak memiliki anak dia ya, adalah pedagang ketela yang sukses. Tahun 2019 memperoleh penghasilan neto dari usahanya 300 juta dan memperoleh penghasilan tidak teratur dari dividennya 20 juta dan penyewaan gedungnya adalah 15 juta. Kredit pajaknya 22 pasal 22, 23 dan 24 yang dibayar tahun 2019 adalah 4 juta. PPh pasal 25 untuk tahun 2020 yaitu di mana penghasilan neto dikurangi dengan PTKP ya. PKP-nya 300 juta dikurangi dengan 54 juta. Ini Anda sudah dapatkan ini ya pasal 21 ya kemarin ya untuk menghitung eh, PTKP ya. Nah, ini ada 246 juta. Jadi PPh terhutangnya adalah 5% dikalikan dengan 50 juta. Itu ya, adalah 2,5 juta. Lalu kemudian 15% dikalikan 196 juta, ada 29.400.000. Ya, jadi kita PPh terutang di sini uh, itu tadi 5% untuk tarif dasar sampai 50 juta ya. Kemudian setelah itu 50 sampai 200 ya. Itu dikenakan 15%. Jadi sisa dari mana? Dari 246 juta tadi. Gitu ya. Nah, itu semua kita jumlah ya untuk kita sebut sebagai PPh terutang. Kemudian kita kurangkan dengan 4 juta. Berapa hasilnya? 27.900.000 gitu ya. Nah, di sini kita bagi dengan 12 ya. Berarti per bulannya adalah 2.325. Tuh. Ya, oke di sini ya. Untuk contoh 3 untuk menentukan tarif WP ya. WP yang memiliki usaha tapi dia tidak memiliki anak gitu ya. Jadi dihitungnya tanpa pasal 21. Oke, gitu. Ada lagi nih contoh soal 4. PT Melati baru saja menjadi WP pada per 1 Mei 2019 ya. Dari pembukuan selama Mei 2019 diketahui laba bersih sebulan 15 juta dan peredaran brutonya sebesar 100 juta. Hitung besarnya PPh ya pasal 25 yang harus disetor ke kas negara mulai bulan Juni 2019. Coba kita cek ya. Jadi PT Melati itu baru saja menjadi WP per 1 Mei 2019 ya. Dari pembukuan selama Mei itu diketahui laba bersihnya berapa? 15 juta ya dan peredaran brutonya 100 juta. Coba di sini suruh menghitung PPh yang harus disetor ke kas negara. Nah, yang dikenakan adalah 0,5% ya. Ini karena PT ya, kalikan 100 juta yaitu 500.000 ya. Nah, kalau kita lihat soal di modul ya, halaman berapa nih? Halaman perhitungan pasal 25 wajib pajak badan ya.
laba bersih. Coba kita lihat nih. Ini sebenarnya hanya di modul, ini modul saya yang lama atau hmm, oke, ada ya di modul ya. Oke, jadi laba bersih atau penghasilan neto tahun lalu itu disebut nanti sebagai nanti ada PPh terutang gitu ya. PPh terutang dikurangi dengan PPh dipungut dari pihak lain gitu ya. Eh, jadi ini karena PT, karena dia wajib badan, wajib pajak badan ya, jadi tidak ada pasal 21. Di situ PPh yang harus dibayar sendiri setahun. Berarti tadi yang sudah kita lihat banyak contoh di atas gitu ya. Setelah ketemu nih yang namanya PPh yang harus dibayar sendiri setahun itu kita bagi dengan 12 gitu ya. Agak simpel kalau di pasal PPh pasal 25 ya. Asal kita tahu ya berapa eh, apa namanya pa- harus diketahui dulu pajak terutangnya. Kalau kita nggak ketahui itu ya kita akan sulit itu menentukan PPh pasal 25. Ya nggak bisa kehitung ya karena nggak diketahui itu. Nah tadi juga sepertinya sudah ya di atas ini tadi saya apa namanya saya screenshot ulang. Kemudian di PT Bintang ya CV Bintang kalau kita lihat di modul juga ada PT Bintang Jaya pada tahun 2022 tuh melakukan penjualan ya, melakukan penjualan sebesar 55 juta miliar ya. 55 miliar 800 juta. Harga pokok penjualan sebesar 55 juta. Biaya usaha sebesar 200 juta, termasuk penjualan ke instansi pemerintah gitu ya. Nah, eh, kemudian dipotong PPh pasal 22, kemudian pasal 25, asumsi angka-angka tersebut sesuai dengan UU PPh berapa yang ditanyakan itu ya. PPh akhir tahun PPh pasal 29 tahun 22 dan PPh pasal 25 tiap bulan untuk tahun 2023. Nah, karena PPh pasal 29 kan Anda belum dapat ya. Jadi ini nggak apa-apa deh. Nah, tahu aja penjualan 55 tadi ya, 55 miliar. Kemudian dikurangi dengan HPP ya. Setelah dikurangi dengan HPP, kita ketemu yang namanya laba bruto. Ya, kemudian ada biaya usaha, ada laba bersih. Coba laba bersih itu didapat dari mana kalau Anda cek di sana? Pengurangan dari laba bruto dengan biaya usaha, gitu ya, kita ketemu yang namanya laba bersih. Nah, PPh terutang ya dikalikan dengan 22% ya. Didapat angka 132.500.000. Kredit pajaknya tadi ada 15 juta untuk pasal 22. Apa tuh tadi? Pasal 22 nih ya dipotong PPh pasal 22 sebesar 15 juta. Pasal 23 tidak ada, pasal 25 ada ya 110 juta. Tinggallah berapa nih? Ini di total ya, berarti tinggal 7 juta ternyata. Nah, pada akhir tahun 22 pasal 29-nya ini gitu ya. Nah, nanti ini karena belum dapat ya, ini hanya sekedar tahu. Untuk pasal 25 ya, berarti kan kita tahu tadi ya untuk laba bersihnya berapa? Benar 600 juta? Benar ya. Jadi dari sini kita baru bisa menghitung ya berapa PPh pasal 25 per bulannya. Tuh ya. Jadi paling tidak Anda sudah paham pasal 29 ini untuk menghitung PPh akhir tahun. Kalau 25 itu bagaimana kita bisa apa namanya eh, membayar, mencicil ya, mencicil PPh pasal 25 itu tidak langsung jadi satu gitu ya, tapi bertahap yaitu per bulan. Karena tadi yang sudah Vera sampaikan bahwa ini nanti akan juga pemerintah memberikan keringanan kepada kita sebagai wajib pajak ya, baik itu orang pribadi maupun wajib pajak badan ya. Nah, inilah ketemu berapa nih? Tadi 117 juta didapat dari pengurangan 132 juta dengan 15 juta, ketemu angka 117 juta dibagi dengan 12 gitu ya. Berapa nih yang harus dibayar per bulannya adalah 9.750.000.
Kemudian PP Pasal 25 disertai dengan penghasilan tidak teratur atau tidak rutin ya tadi ya. Penghasilan teratur diterima atau diperoleh tiap-tiap tahun misalnya laba usaha. Kemudian penghasilan tidak teratur diperoleh tidak tiap tahun ya. Ya tadi seperti apa ya? Hmm, Kalau tidak teratur tuh tidak bisa dijagakan gitu ya intinya ya. Kita tidak bisa apa namanya mengharap itu bakal ada terus gitu ya. Ya, jadi kemudian yang ketiga apa nih? Menghitung Hmm. menghitung PPh pasal 25 neto tahun lalu penghasilan tidak teratur. Nah, contoh ya, langsung ke contoh aja dulu. CV rumput laut tahun 2000 tahun 2022 penjualannya 55 miliar 800. Harga pokoknya adalah 55, biaya usaha 55 miliar ya. Kemudian untuk biaya usahanya 200 juta. Penghasilan tidak teratur menyewakan mesin 20 juta. PPh pasal 23 4 juta. Penjualan 55 miliar 800 juta ya, termasuk penjualan ke pemerintah 1M, dipotong PPh pasal 22 15 juta dan PPh pasal 25 120 juta. Di sini Anda di apa namanya disuruh menghitung PPh akhir tahun dan tahun 2022 gitu ya. PPh pasal 25 tiap bulannya itu berapa tahun 2023. Ini sepertinya ada ya di modul. Perhitungan pada akhir 22 ya. 55.800 ya. Anda bisa cek di modul ya. Anda sudah ada modul semua nih mestinya ya. Nah, Sudah, kita Bu. lihat aja bareng-bareng di sana penjualannya adalah 55 miliar 800 dikurangi dengan HPP, ketemunya adalah laba kotor tadi ya. Biaya usahanya 200 juta. Kemudian ketemulah namanya laba bersih setelah dikurangi dengan biaya usaha. Kemudian ada penghasilan sewa mesin. Nah, ini sebesar 20 juta. 20 juta ini akan menambah laba bersih ya. Nah, terus total penghasilan netonya adalah 620 juta. Kompensasi rugi tahun lalu tidak ada ya. Penghasilan kena pajaknya berarti 620 juta. PPh terutangnya 22% dikalikan dari 620 juta. Kredit pajaknya tadi dikurangkan yang 15 juta sama 120 juta ya. Jadi ketemunya 1 juta. PPh akhir tahunnya hanya 1 juta ya. Tapi ini karena di akhir tahun tadi kan hubungannya sama pasal 29 ya. Tapi kalau kita suruh menghitung pasal 25, kita mulai dari angka yang mana ya? Angka penghasilan neto ini ya, bukan laba bruto yang di atas ya, tapi dari penghasilan neto setelah ditambah dengan penghasilan sewa. Sewa mesin sebesar 20 juta. Ya berarti ada 620 juta. Nah, penghasilan sewa mesin dikurangi, nih, sewa mesin ini dikurangi 20 juta ya. Kemudian penghasilan kena pajaknya adalah 600 juta. PPh terutangnya dikalikan dengan dasar ini. Nah, kenapa tadi penghasilan mesin tidak dihitung sebagai pajak? Ya, karena dia penghasilan tidak teratur ya. Tidak teratur, maka tidak disertakan di sana. Tuh ya. Nah, kemudian ketemunya 117 juta ini dibagi dengan 12 ya. Sama nih ya. Jadi kalau tidak teratur kita jangan masukkan dia sebagai dasar penghitungan pajak ya. Gitu ya untuk WP badan ya. Tadi sekarang kita masuk ke WP pribadi. Nah, wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu OPPT. Ya, jadi kalau Anda sudah terbiasa pakai kata istilah OPPT, objek pajak orang pribadi ya, pengusaha tertentu. Jadi orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu usaha grosir, dagang, eceran, dan jasa. PPh pasal 25 berdasarkan penjualan tahun lalu. Pertanyaannya adalah penjualan tahun lalu itu lebih apa tidak dari 4,8 miliar? Jawabannya
adalah kalau lebih 4,8 miliar, menyetor PPh pasal 25 setiap bulannya sebesar 0,75% dari penjualan setiap bulan untuk setiap tempat usaha untuk tahun-tahun selanjutnya dikenakan PPh berdasarkan tarif 17 ya. Jawabannya kalau tidak lebih membayar PPh final 0,5% setiap bulan itu mulai dari Januari sampai Desember 2020. Apabila tahun berjalan penjualan lebih dari 4,8 miliar atau telah melewati batas 7 tahun ya. Jadi kalau misalnya dalam tahun berjalan tuh ternyata omsetnya meningkat nih ya, meningkat tapi udah seperti itu udah 7 tahun. Nah, maka tahun berikutnya harus menyetor PPh pasal 25, gitu ya. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, PPh pasal 25, setiap bulan berdasarkan PPh tahun lalu yang dibayar sendiri dibagi dengan 12 tadi ya. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang dikenakan PPh final, final itu artinya tidak ada ini ya, tidak ada kaitannya dengan pajak-pajak lain yang sudah selesai gitu ya namanya final dan selain PPh final 0,5% tetap dikenakan PPh final menurut tarif PPh final masing-masing sesuai dengan jenis usaha yang kena PPh final. Itu nanti kita bisa lihat di halaman 114 sampai 117. Jadi keterangannya untuk wajib pajak orang pribadi, peredaran usaha 1 tahun tidak melebihi 500 juta. Sampai bulan April 22 belum ada peraturan cara menghitung dan melaporkannya, maka sebaiknya setiap bulan catatan untuk membuktikan bahwa peredaran bruto belum melebihi 500 juta. Nah, ini sudah ada di buku. Intinya nanti kalau pada Pak Sianturi ya wajib pajaknya kan sekian tuh nggak kelihatan saya lihat sini aja. Jadi Pak Siantuti wajib pajak OPPT tahun lalu penjualnya lebih dari 4,8 miliar dan dalam tahun 2022 melakukan penjualan tiap bulan sebagai berikut. Ya, ini Anda bisa cek itu kalau nggak kelihatan dari PPT-nya Bu Era. Ya, Anda bisa cek Januari ya 500 juta. Nah, kemudian apa namanya kita kalikan nih ya 0,75% dikalikan dengan 500 juta. Jadi tiap bulannya itu kita kalikan ya omsetnya itu dengan eh, 0,79 itu 0,75%. Nah, total tuh ya mulai Januari, kemudian Februari sampai pada Desember itu totalnya berapa? Totalnya berapa? 6 6 miliar ya, berarti lebih dari 4,8 miliar. Ya. Nah, ini kita kalikan dengan 0,75% ya, ketemulah angka 45 juta. Nah, pada akhir tahun 2022 harus menghitung pajak. Misal sudah dihitung PPh terutang akhir tahun 2022 adalah 50 juta, maka kredit pajak PPh pasal 25 adalah 45 juta. Pada akhir tahun kurang bayar adalah 5 juta. Nah, itu ya. Jadi ya, mungkin silakan kalau teman-teman ada pertanyaan ya, bisa diketik dulu di chat. Silakan. Hmm, Duh, kok tidak kelihatan tadi PPT saya ya? Kelihatan kok, Bu. Kelihatan. Oh, kelihatan. Ya, izin Bu, ini Oke, udah ada pertanyaan yang di chat, Bu. oke.
Fasilitas tadi, ya artinya fasilitas itu ini ya, keringanan ya, keringanan. Keringanan. Jadi wajib pajak badan itu diberi keringanan tarif PPh badan oleh negara sesuai dengan pasal 31E UU PPh. Ya, tadi kayaknya di atas belum ada ya. Ya, jadi wajib pajak badan itu diberi keringanan tarif PPh badan oleh negara sesuai pasal 31 UU PPh. Bentuk fasilitasnya apa tadi? Tarif pajak lebih rendah 12,5%. Jadi berlaku hanya untuk bagian tertentu dari penghasilan kena pajak. Jadi bukan semua PKP ya. Tapi PKP yang secara proporsional berasal dari omset sampai 4,8 M ya. Tadi itu. Nah, ini ya yang mendapat fasilitas. Nah, siapa sebenarnya yang bisa mendapatkan fasilitas? Yaitu WP Badan mendapat fasilitas jika semua syaratnya itu misalnya WP Badan dalam negeri ya, kemudian peredaran bruto setahunnya kurang dari 4,8%, 4,8 miliar itu ya. Dan peredaran bruto setahunnya itu kurang dari 50 miliar. Itu salah satu mereka yang mendapatkan fasilitas. Nah, kemudian istilah dari tidak mendapat fasilitas itu apa? Ya, bagian PKP yang dikenai tarif PPh badan normalnya adalah 25%, gitu ya, tidak mendapatkan fasilitas. Jadi bagian PKP yang dikenai tarif PPh badan normalnya itu kan 25% tanpa potongan. Jadi kemungkinannya adalah mungkin BP memang tidak berhak mendapatkan fasilitas sama sekali, atau mungkin BP berhak mendapatkan fasilitas tapi hanya sebagian PKP misalnya ya, sisanya tidak difasilitasi. Jadi intinya ya mungkin untuk diketahuinya itu kita bisa langsung menanyakan ke ini ya ke bagian pajak ya. Untuk pertanyaan berikutnya, sebentar. Begitu ya dari Mbak Diana Palu. Gimana Mbak Iya, Diana? Bu. Iya, Bu, sudah jelas. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, ini ada pertanyaan dari saya, Mbak Aulia ya, Mbak Aulia. Tarif PPh pasal 17 yang benar di lapisan pertama itu 0, 0 sampai 50 itu 50% atau 0,60. Kayaknya 0 sampai 50 ya, Mbak ya. 0 sampai 50 ya. 0 sampai 50 juta itu dikenakan tarif 5%. Di modul ada nggak? Di modul ya? Halaman berapa nih kalau teman-teman melihat tarif pasal 17 ya. Jadi masih yang 0 sampai 50 juta, Mbak. Coba nanti kita cek ya. Sepertinya di modul masih menggunakan tarif itu ya. Oke, nanti saya cek aja ya. Itu Mbak Aulia. Jadi masih menggunakan yang 0,50 juta. Atau Mbak Aulia itu melihat 0,60 juta itu di mana? Izin jawab pakai suara nggih, Bu. Oh iya iya. Eh, Soalnya gini, Bu, dari pemateri pertama sampai dari yang tadi pagi itu untuk lapisan pertama itu Oh mulainya 0 sampai iya enam iya. puluh juta Iya, dikenakan tarif 5% ya, maaf Bu. ini. Oh ya ini modulnya lihat coba di halaman 39 ya. Sampai 60 juta itu berarti PP Tapera belum ada. 1 sampai 60. Ini di buku ada halaman 39. Coba dicek Mbak Aulia. Halo Mbak Aulia.
Mbak Auli bisa dengar Bu Era? Bisa, Bu. Iya, jadi benar ya 0,0 sampai 60 juta. Coba Anda semua bisa melihat halaman 39 atau mungkin bukunya masih sama di modul? Iya, nanti coba dicek ya kalau saya sudah buka bukunya. Iya, benar, maaf tadi saya masih update di angka 650. Nanti coba saya cek lagi tuh ke PPT Bu Era ya. Oke, kemudian pertanyaan dari Mbak Anissa nih ya. Eh, di setiap soal untuk mencari PPh pasal 25 pasti sudah diketahui PPh terutangnya di tahun lalu ya. Bu? Iya. Ya, jadi kalau kita nggak ada data PPh tahun sebelumnya itu kita nanti tidak bisa menghitung apa namanya PPh pasal 25 gitu ya. Jadi dasarnya memang dari pajak terutang tahun sebelumnya ya. Mungkin gitu ya, Mbak Anissa. Jadi pada prinsipnya PPh pasal 25 itu kan angsuran pajak tahun berjalan yang memang besarnya didasarkan pada PPh terutang tahun sebelumnya gitu ya. Jadi karena dalam tahun berjalan itu kan belum selesai ya. Jadi mungkin diawali bulan April ya, bulan April sampai bulan Maret tahun berikutnya. Ya, jadi itu namanya kita sebut sebagai tahun berjalan ya. Eh, jadi negara itu pakai istilah data historis sebagai dasar untuk menentukan cicilannya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat tuh PP pasal 25 itu kan apa PPh terutang tahun lalu kan gitu ya dikurangi dengan kredit pajak di mana kredit pajaknya itu kan ada pasal 21 gitu ya kalau dia itu wajib wajib pajak orang pribadi ya. Kemudian ada pasal 22 ya, kemudian ada pasal 23 dan ada pasal 24. Nah, itu sebagai pengurang dari pajak terutang. Ya, kemudian nanti sisanya ya tadi yang sudah Bu Era sampaikan di contoh-contoh soal itu kan kita langsung tentukan berapa per bulannya dengan dibagi dengan 12 bulan. Nah, kenapa harus Terima kasih, dicicil gitu Ibu. ya? Kenapa harus dicicil? Karena memang dengan cara ini pemerintah itu apa namanya memudahkan kita dalam membayar pajak karena sudah didistribusikan ke tiap bulan. Ya, mungkin begitu ya. Jadi, Ya, terima kasih atas jawabannya, iya. Ibu. Oke. Untuk Mbak Auli ya, benar ya tadi yang disampaikan teman apa tadi pertanyaannya bahwa bukan 0 sampai 50 ya, tapi benar 0 sampai 60 juta. Nah, berikutnya 60 sampai 250 juta, lalu 250 juta sampai 500 juta dan seterusnya pada tingkat paling bawah itu adalah 5 miliar ya, dikenakan 35% gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada nanti Bu Era kirim ini ya, materinya menyusul, karena tadi saya harus edit dulu. Eh, nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya, teman-teman bisa chat saya, boleh pribadi ya. Nama saya ada di sana, Erawati gitu ya. Mungkin itu dulu ya, kalau tidak ada pertanyaan, Mbak Bella.